qalbuka qalaba qalbi qabla ma qalbi yuqabilu qalbak walamma qabala qalbi qalbak in qalaba qalbatan lam yanqalibaha qalbun min qabl. Ladies and gentlemen, the central of emotional, moral, biology, and spiritual of human is a heart. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim yang saya ta'zimi, rencang aksi. Dipun jawab leres saged. Rencang aksi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbi wasi'ir rahmah. Salatan wassalaman ala man safya qalbuh Muhammad sayyidil ummah. Rencang aksi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim bahwasanya ada organ di dalam tubuh manusia yang apabila ia baik, maka baik pula perilakunya dan tubuhnya. Dan apabila ia buruk, maka buruk pula perilaku dan tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, yaitu adalah hati. Imam Al-Ghazali fi kitab Ihya'i Ulumiddin, beliau menjelaskan bahwasanya hati merupakan organ penting di tubuh manusia. Ia mengkoordinasikan seluruh pikiran, lisan maupun perbuatan. Tempat menancapnya akidah dan ubudiyah seorang hamba. Namun hadirin, pada zaman ini manusia sering sekali terperosok ke dalam penyakit-penyakit hati sehingga merusak kesuciannya. Jadi bagaimana ini? Hadirin rahimakumullah, maka hendaklah kita menjaga kesucian hati kita. Karena banyak sekali penyakit-penyakit hati yang bisa merusak diri. Ada yang namanya penyakit iri. Ketika misalnya tetangga beli sawah yang luasnya seantero, panas jabon jero. Bahkan Ustadz Wijayanto menyatakan ada yang namanya SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ada yang lagi namanya sombong. Kalau misalkan disuruh perkenalan, Assalamualaikum, saya sudah haji 3 kali, maka panggil saya Ibu Haji. Padahal Mamah Dedeh di dalam ceramahnya mengutarakan ini yang namanya kesombongan. Biasa aja kali, betul Mamah? Maka kita perlu menjaga diri, kita perlu menjaga hati. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidaklah berguna harta dan juga anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Lantas bagaimana cara meraih qalbun salim itu? Bang Ayud, Ya, tahu bagaimana caranya Bang? belum. Nah, Abu Nasr As-Sarraj fi Kitabil Luma, beliau menjelaskan engkang nomor setunggal biqalbin hala minasyirki wal bid'ah wal khilafat. Dengan hati yang terhindar dari kemusyrikan terhadap Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bu,
hati kalau sudah ada Allah makin rajin ibadah, makin istiqomah. Nomor kalih biqalbin hala minal hasadi. Dengan hati yang tidak ada iri dan dengki di dalamnya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya, ya Rasul, bagaimana orang yang utama itu? Orang yang utama ialah mahmulul qalbi wa sudukul lisan. Tidak ada di dalam hatinya kemusyrikan, dendam dan juga iri dengki. Nomor 3, bil a'mali sholihah wal ikhlas wad doa. Dengan hati yang ikhlas ketika mengamalkan amal soleh dan menyempurnakannya dengan doa. Maka rencang aksi, mari kuatkan iman, rekatkan ketakwaan dan doa selalu kita panjatkan agar hati dan diri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari menengadahkan tangan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ala ta'atik, ala iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isminda Boyolali dengan tema Hati Esensi Perilaku Diri.